Yang penting kan nyaman gitu kan? yang nyaman dulu ya. Carinya kan yang nyaman dulu. Dia paham bener itu. Nyaman. Kalau nggak ada nyaman gimana kita mau Iya, bangun betul. komunikasi kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Kembali lagi bersama saya Arya dari di acara Tutur Mama Podcast. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa bagi saya. Dia adalah sahabat, teman, rekan kerja, rekan rumpi, rekan apalagi ya. Banyaklah pokoknya berbagi cerita juga tentang kehidupan. Langsung saja sudah ada di samping saya, Mbak Au. Halo Mari. Aku tuh masih belum hafal nama lengkapnya Mbak Aul. Nama aku Aulia Eka Pratiwi. Aulia Eka Pratiwi. Kalau Nadia tuh Aulia. Ananda Nidaul. Oh beda ya? Beda. Aulia Eka Pratiwi. Aulia itu yang diharapkan sama orang tua itu jadi pemimpin. Aulia. Terus Eka itu anak pertama. Pratiwi itu Bumi. Pratiwi. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, Apa ya? anak pertama yang jadi Bisa pemimpin di menjadi bumi. pemimpin. Wow, jadi apa? Presiden. pemimpin kehidupan. Itu emang Mbak Aul berapa bersaudara sih? Aku 3. Anak pertama, adikku 2, cowok semua. Cowok semua. Oh, selisihnya berapa tahun? Aku sama adikku yang kedua itu cukup lama ya. 6 tahun kayaknya. Oh lumayan ya. 6 tahun, terus sama adikku yang Terakhir. itu cuma 8 tahun. Jadi selisih antara adikku yang pertama sama kedua itu cuma selisih 2 tahun doang. Hampir 10 tahun ya. Tapi gimana tuh sebagai anak perempuan pertama, kemudian punya 2 adik cowok-cowok semuanya, dari Mbak Aul sendiri gimana sih apa ya istilahnya, kan kita kadang sebagai anak pertama itu kan dituntut seperti ini, dituntut seperti itu. Mbak Aul merasakan ada beban seperti itu nggak? Kalau aku sih alhamdulillah enggak ya, karena adikku ya alhamdulillah mereka ngerti gitu. Jadi ya kita enjoy aja, kita have fun sama ini. Ngalir aja. Kan sekarang udah gede-gede ya, Nah. kadang juga curhat lah ini. Siapa yang curhat itu? Ya dua-duanya. Tapi kalau yang adikku yang kedua ini emang agak pendiam orangnya. Oh. Jadi yang lebih banyak yang mungkin yang ketiga. Lebih dekatnya ya sama dia ya. Tapi waktu kecil dulu gimana? Gimana apanya? Deket-deketannya, hubungannya dengan adik-adik kayak gitu. Kita sih normalnya orang kakak adik ya mungkin. Ya. Normal versinya Mbak Aul gimana nih? Ya normal biasa. Saya kan bercandaan. ada yang berantem, Ada yang berantem, jambak-jambakan. Sempet juga kayak gitu? Sempet. Yang ngalah siapa ntar? Yang ngalah ya biasanya yang tua. Tetap kakak ya walaupun perempuan. Iya, nanti. Iya, ngapain adiknya? Orang tua ikut turun tangan sampai. Iya sih, biasanya. Tapi selain yang paling dekat kan sama si Bontot ya berarti. Kalau di rumah Mbak lebih dekat sama ibu atau bapak? Kalau aku ke misal cerita lebih banyak ke bapak. Oh iya, kenapa? Ya. Lebih nyaman ya aja ke bapak. dari dulu itu. Iya. Dari dulu emang lebih nyamannya ke bapak. Kalau ibu ya kalau udah cerita ke bapak baru cerita ke ibu. Biasanya gitu. Oh gitu. Tapi ibu nggak merasa gimana? Enggak. Tapi deket kan hubungan sama ibu. Alhamdulillah dekat. Sehat ibu. Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Sehat. Udah berapa tahun ya kira-kira usia bapak dan ibu? Bapak itu usianya sekitar 54. Kalau ibu masih muda lah. sekitar 50 tahun. Mbak Aul tuh lebih dekat kesehariannya dengan bapak atau ibu sih kalau boleh tahu? Kalau aku lebih deket, ya dua-duanya deket sih. Gimana Mbak Aul dan bapak ibu itu bisa membangun kedekatan? Kita apa ya biasa kalau ada masalah kadang sering cerita, ngobrol apa gitu. Nah sekarang kan aku tinggal sendiri. Oh, udah bisa ya? Sama suami kan. Ya paling 2 hari 3 hari gitu aku pulang karena ya jarak rumahnya cuma deket sih, paling 5 menit sampai. Deket banget itu. Ya dapet tetangga. Oh, jadi
Mas Bojo, Ya, Mas Bojo tetangga sendiri. Kok bisa? tetangga desa. Kok bisa sih kenal Mas Bojo? Gimana ceritanya? Dulu itu tetangga desa sebenarnya, dia tuh temenku, tapi aku nggak kenal, karena kita beda. Oh, Jadi nggak aku punya punya teman. teman, nah temenku itu kan satu desa sama dia, tapi kita nggak kenal. Aku cuma kenal temenku doang gitu. Kita ketemunya itu malah pas di satu tempat kerja, jadi nggak tahu kalau dia orang situ gitu kan, ditanya. Pasti pas tahu kalau satu tempatnya deketan, loh kamu orang situ gitu. Iya kan gitu. Ya ampun, cuma situ doang. Udah gitu doang. Ekspresinya ya ampun, cuma situ doang ternyata. Ya. Terus first impression ketemu Mas Bojo, awal kenal pertama kali ketemu tuh biasa aja. Apa ya? Itu tuh emang biasa aja ya, tapi ya ada dia agak cuek. Typical gitu ya. Dia cuek, maksudnya nggak yang caper banget gitu. Dia emang cuek. Terus ketemunya di ini satu, jadi kita tuh kan sama-sama kerja di bandara ya, di Sudirman dulu. Kita satu line yang sama, itu satu bangunan yang sama tapi beda PT. Nah itu kita ketemu di satu tempat biasa ngumpulnya porter apa-apa gitu kan di bandara, ambil barang gitu kan ada. Terus ngobrol aja, kenalan gitu. Biasalah kalau cewek ada beberapa cowok, itu banyak cowok, terus ada satu cewek, biasalah digodain, biasa. Oh nggak digoda-godain Iya, dulu. cuma gitu doang. mbaknya gitu kan, biasa. Terus dia nyamperin, nanyain, mbaknya yang di sana ya? Iya. Kok bisa seorang laki-laki yang cuek mengambil hati seorang Mbak Aul? Itu emang pertanyaan yang sulit itu, emang pertanyaan yang sulit. Aku sampai sekarang juga kadang gini, kok bisa ya kita udah suami istri? Itu pernah ditanyakan langsung? Iya, sering aku bilang gini sama suami. Kadang kan kita Sapa dulu dong mas suaminya. Iya kan, kita ini komitmen punya waktu khusus, maksudnya di sela-sela kesibukan Masing-masing. ya masing-masing adalah waktu khusus buat kita ngobrol, kita sharing. Kamu gimana hari ini? Kamu gimana hari ini? Kita saling tukar cerita. Kadang dia bilang, kamu sayang nggak sama aku? Cuma pertanyaan gitu loh mbak. Tapi dengan pertanyaan itu tuh kita bisa tahu bahwa kita istilahnya ngingetin lah, oh dia sayang sama aku, aku sayang sama dia. Jadi untuk apa ya? Untuk kedekatan kita tuh lebih dekat lagi. Dan dengan hal-hal sederhana ya sebenarnya ya. Iya. Gitu ya. Tadi belum kejawab loh, kok bisa seorang laki-laki yang super cuek katanya ya kan? Cool ya, berarti kelihatan cool gitu ya. Bisa mengambil hati Mbak Aul. Kan aku dengar cerita nih ya, nggak tahu sih benar apa enggak. Dulu kan Mbak Aul ini kan populer di zamannya. Oh, populer dari mananya? Populer, terus banyak nih penjaga-penjaga yang mau mendekati Mbak Aul. Enggak. Oh itu berarti nggak benar. Itu hoax. Itu hoax. Aku tuh orangnya cuek. Oh sama juga cuek. Dulu aku dari kecil sampai SMP itu emang dandan aku, setelah aku tomboy, jadi cuek. Nggak tahu kenapa SMA udah mulai berubah. Ya udah mulai feminim lah. Mestinya ngerti, oh ini aku tuh cewek, ini harus gini. Udah gitu. Jadi tuh masih kadang agak kebawa cueknya juga. Kita sama-sama cuek sebenarnya. Terus gimana komunikasi antar pasangan kalau sama-sama cuek? Yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu nih, yang dulu itu kan cuma komunikasi via WhatsApp aja ya. Oh dulu udah ada WhatsApp ya? Perpindahan dari BB ke WhatsApp. Ketahuan banget ya umurnya. Tahun berapa ya? 2015.
Ya kita tukeran pin BB ya dulu ya, tukeran pin BB itu pertama kali kenal itu sekitaran bulan Maret kali ya, 2015. Februari Maret itu awal. Terus kita sempat vakum nggak komunikasi, ya udah biasa aja. Masih satu tempat kerja kan? Iya, cuma sapa aja ya gitu doang. Gampang nggak sih waktu itu tiba komunikasi intens, cukup intens nggak waktu itu? Kalau dulu sih belum, masih. Cuma sekedar pengen tahu, biasalah kalau orang kenalan kan pengen tahu kamu tuh siapa, terus kalau di mana sih gitu-gitu ya. Dulu ceritanya gini-gini, tapi sempat vakum itu, terus kita balik intens lagi itu bulan Agustus bulan Agustus itu mulai lagi nih kayak kenalan baru lagi. Siapa yang mulai? Iya. Dia datang. Tapi terus minta pin lagi ke aku. Kayaknya dulu udah ada WhatsApp kayaknya. Tapi aku lupa sih. Kayaknya itu terus minta kan. Terus kita mulai komunikasi lagi. Terus ya tapi belum terlalu intens ya. Jadi cuma sekedar ya salam sapa aja. Kadang pulang bareng, kita pasif bareng, nanti pulang bareng. Sudah gitu aja sih Mbak. Mulai Terus kadang ya. jogging, jajan jogging bareng. Enak kan? Dulu sering jogging, tapi sekarang nggak tahu ini mageran. Aku juga mau jogging ke sana lagi juga belum sempetnya. Iya. Tapi waktu kenalan waktu itu masing-masing masih sendiri-sendiri. Kita dihadapkan dalam situasi yang mungkin sama. Aku sama dia posisinya sama. Maksudnya? Jadi posisi aku apa ya? Aku kurang direstuin sama orang tua aku, sama yang ini. Dan dia pun sama. Tapi itu kita belum intens ya, maksudnya udah ada masih ada pasangan masing-masing, tapi kita emang nggak intens kan bilangnya. Jadi ya udah sekedar tahu aja. Teman aja ya, jadinya cuek-cuek gitu aja. Nah, suatu ketika aku ada masalah nih sama yang ini. Sama pasangan yang sebelumnya. Terus aku ngobrol sama bapak ibu gimana nih? Kayak gini. Ya udah nggak usah sama yang ini. Terus selang berapa bulan dia juga bilang gitu, curhat juga. Iya, maksudnya gitu loh, gitu. Kita sama dihadapkan dalam keadaan yang sama gitu. Oh ya udah, terus dan akhirnya kita tahu kita sendiri, maksudnya udah masing-masing, udah sendiri-sendiri. Betul ya, kita semakin intens hubungannya. Ya sekedar itu aja, lewat WhatsApp aja sih. Maksudnya soalnya kalau dari aku sendiri sih masih malu-malu gitu loh Mbak. Oh iya. Maksudnya sama satu line itu kan mesti sungkan ya. Ini gini gitu kan. Aku masih malu-malu gitu. Jadi bahan omongan. Ya udah kita ngobrol biasa aja gitu. Dan setelah kita agak intens itu tahun 2016 akhir kayaknya. 2016 akhir itu aku mulai dikenalin, dibawa ke rumah sama keluarganya. Ya dikenalin, ini bawa dia, gini. Dia juga, ya aku bawa ke rumah juga kan. Kita nggak komitmen pacaran Mbak, tapi kenapa? Ya nggak mau aja. Udah capek? Nggak mau pacaran gitu, aku nggak mau pacaran. Ya kita komitmen aja sih. Beliau juga sama ya. Jadi komitmen kita nggak pacaran tapi komitmen dan dia tuh langsung ngajak nikah Mbak. Kaget nggak? Kaget, shock. Kenapa? Umur aku dulu masih 21. Beliau 22. Kita selisih 2 tahun. Iya udah bapaknya. Ngomongnya gimana waktu tiba-tiba ngajak menikah? 23. Ya aku shock enggak. Kan ngomong langsung. Aku tuh belum berpikir buat ke pernikahan gitu. Tapi udah ada perasaan gitu nggak? Iya sih, maksudnya udah ada nyaman gitu.
komunikasi enak lah gitu kan. Iya. Yang penting kan Cewek emang gitu kan. yang nyaman dulu ya. Iya. Carinya kan yang nyaman dulu. Dia paham bener itu. Nyaman. Kalau nggak ada nyaman gimana kita mau Iya. bangun komunikasi kan? Selanjutannya gimana, apalagi Heeh. kerjaan yang serius lama kayak gitu. Itu aku shock. Kenapa? Karena aku berpikir aku tuh masih muda gitu. Aku tuh masih muda, baru usia 21 tahun udah mau diajak nikah. Beneran apa nggak sih? Mbak bilang gitu langsung kayak Iya. Terus responnya? Ya nggak. Terus dia, ya gimana? Kamu mau nggak? Soalnya aku serius, aku niatan serius, aku pengen nikah muda. Gimana ngerasain nikah muda? Ya bukan gimana ngerasain, tapi emang dia udah, aku lihat dia tuh udah benar-benar serius. Siap kan? ya. Udah siap. Kalau dia ngajakin aku nikah, ya kita jalanin aja sampai pada pertengahan tahun 2017. Akhirnya kita engagement. Tapi kan gini ya, Mbak kan udah pernah ada pengalaman nih, dapat restu dari orang tua. Terus sempat ada kekhawatiran nggak kalau misalnya Mas Bojo itu akan tidak diterima lagi sama orang tua? Sempat ada perasaan kayak gitu nggak? Kalau aku sih yang penting udah aku kenalin dulu ya. Maksudnya aku spill dulu ya. Oh gitu. Sama orang tua aku. Aku spill dulu. Bu, Pak, ini tuh gini, orangnya gini. Liatin mukanya Asik. juga. Iya, terus dia juga kadang kan kita pulang bareng kan, pulang bareng. Alhamdulillahnya dia itu malah komunikasinya lebih intens ke orang tua aku. Oh bagus. Jadi gini buat para cowok ya. Sekolah dengan Mama Au. Tuh dengerin tuh Buat para cowok tuh ngambil hatinya orang tua. Nanti anaknya mengikuti gitu. Jadi ambil hatinya orang tua dulu, anaknya mengikuti gitu kan. Dan alhamdulillah aku seneng juga punya suami dia itu kan. Aku orangnya kalau di banyak orang itu di umum lah gitu, biasanya diem. Tapi dia yang sering cerita. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau aku misal aku punya temen ya, aku bawa nih suami aku. Dia tuh iya bener sih. Bener. Kan? Iya. Langsung aja sebut nama Mas Yopi ya. Mas Yopi ini tuh emang humble Kita yang gibahin suami ya misalnya ya. Udah rencananya mau undang beliau nggak jadi. Itu maaf ya Mas Yopi. Maksudnya emang beliau humble banget gitu. Aku inget lah waktu itu pas main ke tempatnya Mbak Au juga beliau langsung. Iya, alhamdulillahnya itu aku yang paling seneng tuh kita kayak apa ya, pasangan itu jadi saling melengkapi Mbak. Dari saling melengkapi dan itu bisa jadi apa ya, satu kesatuan yang utuh. Kuat ya, jadi lebih pasangan yang kuat. Iya memang sih, dua hati dipertemukan itu kalau kata orang pun ya, dua hati dipertemukan itu untuk saling mengisi ya kan. Bener. Gitu ceritanya. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah di 2017 ya? Sama 2017 bulan September. Apa yang bikin Mbak benar-benar yakin untuk melangkah ke situ? Nah ini pertanyaan yang sulit. Sampai sekarang pun juga susah untuk dijelaskan. Iya bener. Tapi boleh Tapi langsung nggak tahu dikit-dikit. Memang di hatiku emang udah, aku yakin sama ini. Aku yakin sama orang ini nih. Orang ini yang bisa tanggung jawab sama aku, bisa bimbing aku gitu lah. Ya akhirnya kita. Apalagi orang tua juga merestuin gitu kan. Alhamdulillahnya sih itu. Yang paling penting kan restu orang tua juga. Berarti sekarang udah berjalan berapa tahun? Sekarang 4 tahun, lebih berapa bulan ya? Alhamdulillah. Oktober, Desember, Januari, Februari, Januari, 4 bulan. Lebih 4 bulan. Dari kenal hampir 2015 sampai akhirnya menikah hampir mau 5 tahun ya kan. Mbak mengenal sosok suami itu tetap
seorang Mas Yopi yang sama dikenal waktu awal pertama kali kenal, atau mulai ada hal-hal yang berubah atau ternyata suamiku? Iya, kalau itu pasti berubah Mbak. Soalnya kan orang nggak mungkin hidup monoton kan. Iya. Pasti ada berubahnya, ada tahapan dia berubah. Dari awal dia gini, yang aku tadi bilang, oh dia cuek, ternyata sampai sekarang itu dia ya sedikit humoris. Iya, banyak cerita, banyak ngobrol, gini-gini. Kayaknya tiba-tiba sama kayak gini pengen disukai cewek-cewek gitu loh. Iya kayak gitu. Kita ya bisa apa? Bisa bikin aku nyaman aja gitu. Emang Mbak lebih senang laki-laki humoris atau romantis? Humoris. Humoris kenapa? Kalau humoris tuh kesannya humoris kan orangnya humor ya. Orang yang suka bikin ketawa orang. Receh. Ya jadi kalau misal aku lagi bad mood nih, terus tiba-tiba dia ngobrol apa, terus ngobrolin apa yang bikin gitu humor, ya udah nggak jadi bad mood, nggak jadi marah gitu. Tapi kan kalau romantis juga misalnya di bed tuh tiba-tiba dibeliin apa gitu kan, surprise kan juga bisa. Kenapa masih milih yang humoris? Tipe orang beda-beda ya, tetap humoris harga mutlak ya. Bagi seorang Mbak Alma. Tapi aku juga sih, aku lebih suka laki-laki yang humoris. Ya karena lebih nyambung aja. Ya kadang nggak nyambung ngobrolannya dinyambungin, jadi nyambung sih. Iya. Yang sering nggak nyambung siapa? Aku. Kebanyakan ngobrolin apa terus melenceng kemana, balik lagi ke sini. Tapi beliau sabar banget ya. Alhamdulillah. Terus selain itu hal-hal apa lagi yang akhirnya bisa, oh ternyata suamiku tipe seperti ini. Kan masih waktu awal-awal kan belum terlihat semua kan. Apa ya? Ya dia orang yang paling pintar nyemangatin orang. Oh ya, support system. Iya, support banget. Iya, apa ya? Ya tanggung jawab banget. Terus yang paling penting ya dia sayang banget. Tapi terpenting di balik sosok beliau yang ya tanggung jawab, leadershipnya bagus juga, humoris juga kayak gitu. Pernah nggak sih Mbak Aul sama beliau itu sempat ada satu hal yang itu sebenarnya pemicunya dari Mbak Aul dan beliau sempat benar-benar yang meledak banget sih, itu pernah? Kalau untuk meledak banget sih alhamdulillah enggak ya. Ya kalau bisa jangan sampai. Nanti kita pengennya ke rumah tangga tuh yang ya kalau ada masalah jangan berlarut-larut. Jadi kalau kita misal ada masalah nih, aku ngasih waktu buat dia buat sendiri dulu. Dia juga ngasih waktu aku buat sendiri dulu. Caranya gimana? Jadi ya udah kita nggak membahas masalah itu gitu. Jadi dia udah biar dia sendiri dulu, dia mikirin gimana. Oh masalah itu karena apa? Terus dicarilah sebabnya, sebabnya nanti apa, terus akibatnya nanti gimana. Begitupun juga aku. Evaluasinya. Jadi kalau kita memang udah cair, terus ngajak kemana? Yuk boncengan lah. Boncengan aja tuh berdua, nanti ngobrol di sini. Sepanjang jalan ngobrol. Itu lebih asik Mbak. Tapi bener sih, iya sih. Ya lebih asik ngobrol kayak gitu daripada kita ngobrol berdua, kan kesannya kaku banget ya. Kita lebih seneng santai sih, benernya. Jadi ya itu tadi, kita ngobrol lebih sering ngobrol yang santai. Dan kalau misal ada pun masalah besar itu kita nggak upload di sosmed, apa kita nggak cerita sama orang lain. Itu udah komitmen bersama ya. Sama orang tua juga, maksudnya ada masalah nih, kita ada masalah coba selesaikan sendiri dulu. Kita nggak langsung ngobrol sama orang tua. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga nggak melibatkan orang tua sih. Masih bisa kita handle sendiri. Problem. Aduh.
yang benar bisa, kalau dari ceritanya emang kelihatan ya beliau ini bisa ngomong apa sih bahasa Indonesianya, ngomong tuh bahasa Jawa. Iya, apa ya? Apa? Ngasuh ya kan. Kan ya seorang suami kan harus bisa membimbing seorang istri ya kan. Nah, suami adalah pemimpin gitu. Ya gini, kalau aku bisa menyayangi istriku, pasti istriku juga menyayangi aku. Ini quotes lagi nih dari Mbak Alma. Bener, tapi bener, rumah tangga itu ya kuncinya cuma satu, istri bahagia semuanya bahagia ya kan gitu. Makanya Mas Japi tuh pintar banget, itu tuh tindakannya tepat. Istriku bahagia, kalau aku bisa membahagiakan istriku berarti aku pun juga akan disayangi oleh istriku. Ya bener. Ya kita timbal balik lah Mbak. Kalau kamu baik sama aku juga bakal lebih baik sama kamu. Dan dalam tanda kutip antara Mas Yopi dan Mbak Ol ini juga sudah bisa menerima kekurangan satu sama lain, ya kan? Pasti kan, ya kita manusia biasa ya kan. Ya. Dia selalu bilang gini, ini ya kita kan udah nikah nih. Waktu akad bilang gini, saya terima nikahnya Aulia Kaprat ini kan. Ya itu ya kekuranganku lah, nerima kelebihanku, nerima aku cerewet, nerima aku galak, nerima aku semuanya yang buruk sama aku atau yang baik sama aku, ya dia terima. Tanggung jawab seorang laki-laki seperti itu sih. Kalau misalnya Mbak Aul marah, bete banget gitu kan, cara beliau untuk berkomunikasi atau mulai mendekati Mbak Aul tuh gimana? Apa langsung ditanyakan apa sih kamu? Ya kadang bilang kenapa ya? Kenapa? Tapi kamu Mbak Aul jujur tipe orang yang kan kadang nih ada ya perempuan kalau udah bad mood banget, capek banget itu kan, dia tuh nggak butuh buat ditanya kenapa, tapi cuma butuh nangis. Ada kan yang kayak gitu. Nah kalau Mbak tuh gimana? Ya hampir sama ya. Hampir sama. Terus kalau misal aku lagi down banget gitu, ditenangin. Apa, aku ada di samping kamu. Kamu jangan ngerasa kamu tuh sendiri gitu. Aku ada di samping kamu. Kembali lagi ya, setiap orang tuh beda-beda, punya jalan cerita masing-masing. Setiap suami itu punya tipe-tipe tersendiri ya. Ternyata tadi cuek tapi perhatian. Ada yang ngasih ini, misalnya sering ngasih hadiah, uang belanja ditambahin terus, tapi nggak peka, nggak suka ngebantu-bantu kayak gitu. Banyak tipe-tipe suami, dan ya itu tadi kita antara suami itu kan bener-bener komunikasinya jalan, saling bisa menerima komunikasi. Iya, menerima satu sama lain kayak gitu. Jadi alhamdulillah hampir 4 tahun jalan 5 tahun ini, alhamdulillah lancar-lancar aja. Alhamdulillah banget. Sekalipun kita dapat masalah yang sangat gede gitu, ya kita cari solusinya lah, gimana baiknya. Tapi Mbak Aul juga maksudnya aku melihat juga bisa menyikapi gitu loh. Kadang kan ada ya, kadang ini ya kita perempuan kadang kita merasa sangat ego, sangat tinggi sekali gitu kan, ya nggak mau, aku maunya kayak gini gitu ya kan. Dan itu seorang suami juga perlu strategi gimana biar bisa mencairkan isi kepala istri ya kan, istri aku yang super ego ini, yang super ini gitu. Dan cara mencairkan yang kalau tipe-tipe istri yang kayak gitu ya dengan solusi yang tepat dan logis kayak gitu ya kan. Iya, alasan yang tepat, yang jelas lah intinya kayak gitu, kita pasti bisa menerima kok gitu. Benar banget sih. Qadarullah ya, dulu waktu awal pertama nikah sempat kena masalah. Ya bukan masalah sih, ujian pernikahan ya. Biasalah kalau ujian pernikahan kan biasanya ada tahun pertama sampai tahun kelima itu ada ujian berfase ya kan. Dan itu cukup membuat kami benar-benar down, stres banget ya. Sampai yang paling down siapa? Aku Mbak. Iya, jadi biasanya kalau aku kan kadang orangnya suka perasa ya. Oh ya, sensitif ya, cukup apalagi perempuan ya. Itu kebetulan si suami ini ada ujian nih,
kena ujian. Yang awalnya dari suami dulu yang Iya, dari suami. Jadi beliau ada kecelakaan. oh ya Allah. Tapi alhamdulillah beliau nggak apa-apa. Jadi dan itu sih apa ya, cukup nguras tabungan. Berobatnya. Kita mulai dari nol lagi. Jadi kita benar-benar ya udahlah, ujian awal pernikahan kayaknya emang di situ ya, keuangan mungkin apa karena keturunan itu juga mungkin kan banyak kan kayak gitu ya ujian pernikahan. Tapi ya alhamdulillah kita jalanin, akhirnya ya kita bisa ngadepin itu. Sampai sejauh ini. Gimana cara saling menguatkan dan untuk kuat untuk melalui itu? Saling menguatkannya ya apa ya, aku sendiri juga bingung sih Kak, kalau mau suruh cerita. Soalnya dia ada di dekat aku aja, aku udah kuat. Syukur banget ya kan. Aku itu udah cukup menguatkan aku. Udah bersyukur banget lah, alhamdulillah aku bisa dapat suami yang seperti Tapi Mbak sama keluarga dari beliau juga alhamdulillah juga kita juga baik, komunikasi juga baik. Ya udah kayak mereka kayak menganggap aku, udah nggak kayak sih, mereka menganggap aku anak sendiri, anak mereka sendiri. Jadi bukan orang lain yang masuk ke keluarga mereka, tapi ini loh anak aku. Tapi dari Mbak Aul sendiri ada nggak sih cara biar kita tuh bisa benar-benar diterima oleh pihak keluarga? Atau emang ya sebenarnya tuh dua sisi ya, kadang kita udah berlaku baik dari keluarga memang susah untuk menerima kita gitu. Tapi kadang ada yang ya tanpa gimana dari pihak keluarga udah benar-benar bisa menerima kita kayak gitu. Kalau untuk tipsnya sendiri sih nggak ada Mbak, karena apa ya udah mengalir gitu aja. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Ari ketemu sama jodohnya, nanti mengalir sendiri. Mbak Ari itu ke keluarganya ini gimana keluarga ini menerima Mbak Ari. Nah di situ kan Mbak Ari nanti bisa menyimpulkan nih, oh kita cocok sama keluarga ini. Jadi nikah itu kan nggak cuma antara aku sama suami aku doang. Jadi kita juga mempersatukan keluarga yang beda kan. Visionaris. Mempersatukan keluarga yang beda gitu, antara ada dua keluarga nih, keluarga aku sama keluarga dia. Kalau mereka maksudnya nggak apa ya, Bisa dipersatukan. bisa dipersatukan mau kayak mana gitu kan. Berjuang kita pun. Iya sih. Tapi ya makanya kita perlu untuk saling mengenal sebelum Iya, itu juga perlu ya. Apalagi sama keluarga, karena keluarga itu kan yang paling support kan. Keluarga aku support aku, keluarga dia support dia. Jadi kalau memang kita udah saling support kan enak. Dari Aul yang sebelum kenal Mas Yopi dan sekarang Aul udah ketemu Mas Yopi, beda banget gak sih? Kalau Mbak Aul? Beda Mbak. Emang Aul yang dulu gimana? Aul yang dulu tuh ya tadi cuek. Emang cueknya gimana sih? Soalnya gini nih ya, first impression lah. Banyak nih yang bilang, oh Mbak Aul tuh orangnya cuek, mungkin judes kali ya dari lihat. Iya bener. Aku ngerasain sendiri Bunda. Tapi kalau memang ya emang gitu sih aku gitu. Kalau memang baru pertama kali kenal, aku bukan tipikal orang yang suka caper gitu loh Mbak. Jadi ya kamu misal memulai ngobrolan gini, yaudah aku nyambung, kita ngobrol mengalir ya gitu aja sebenarnya. Dan kalau bedanya Aul yang dulu sama Aul yang sekarang, aku banyak belajar dari sebuah pernikahan. Apa? Bisa jadi lebih sabar. Oh ya. Terus apa ya? Ya ini bisa jadi lebih ngerti lah arti makna pernikahan itu. Jadi kan aku juga bingung ngomongin gitu. Iya.
dari aku lihat orang tuaku, oh ini bisa bahagia seperti ini, apa aku bisa bahagia seperti orang tuaku nggak sih? Terus alhamdulillahnya suami aku ngertiin aku, terus kita bisa bangun keluarga yang apa sih Mbak? Yang bahagia sesuai versinya Mbak Aul gitu ya. Karena emang sih soalnya gini, kadang gimana? banyak orang yang ngobrolin, oh iya mereka itu tuh kelihatan bahagia gitu, kayak nggak ada beban, kayak nggak ada Iya sih, aku kadang lihat Mbak Aul sama Mas Yopi gitu juga, yes fine aja gitu. tapi Tiba di layar ya ada lah masalah ujian yang yang bisa bikin Mbak Aul tadi yang disebutin ya, belajar sabar. Ya. Tadi belajar sabar yang paling benar-benar itu adalah belajar sabar itu kalau dia tahu ujian di pas berapa Mbak di dalam pernikahan ini. belajar sabar. Mbak Aul sadar boleh sambil minum kok. Nah, kalau haus ya kan Kita minum dulu ya, biar Bismillahirrahmanirrahim. mencairin suasana. Kita minumnya disponsori Daymilk, sebut merek. Tapi beneran sih kita minum Daymilk ya, ini kan Susu hujan. Ini kan udah musim hujan ya kan. Kita harus perlu daya tahan tubuh yang baik gitu. Kalau kita butuh imun booster yang baik, jangan lupa untuk minum dan makan makanan yang baik juga. Salah satunya adalah susu kambing etawa dari Daymilk. Iya Mbak, itu aku juga senang konsumsinya. Aku alhamdulillah sekarang udah Iya, soalnya kan kesan pertama yang ditimbulkan dari susu kambing itu kan biasanya bau perengus ya. Oh iya. Tapi itu nggak bau perengus. Dan Dan betul. karena mungkin ada tambahan creamernya itu jadi enak gitu. Iya. Aku kadang kalau minum aku tambahin ini apa? Madu. Oh, Tuh enak. Hangat-hangat. ujian yang bikin aku sabar. Ya masih semua bikin sabar, tapi yang benar-benar Ujian bisa yang bisa benar-benar bikin membuat aku sabar. seorang Mbak Aul dan pasangan. Yang menanti momongan untuk saat ini. Tapi alhamdulillah orang tua support, orang tuanya Mas Yopi juga support. Support dalam bentuk seperti apa? Ya segala hal, maksudnya bisa nggak nanya-nanyain gitu kan biasanya ada kan. Iya. Gitu. Kok belum memberikan sih gitu ya? Alhamdulillah mereka bisa nerima aku. Mas Yopi tuh Mbak tuh di keluarga Mas Yopi berarti menantu pertama sih. Kita sama-sama anak pertama Mbak. Gue Sama-sama. Kalau memang Sama berantem tanggung. sama-sama keras. Oh iya. Biasanya orang pertama, Emang anak emang pertama itu bisa biasanya berantem. Bisa lah. Biasanya orang pertama anak pertama itu kan egonya tinggi-tinggi ya. Oh iya. Ya itu tadi gimana cara kita mencairkan ego kita masing-masing gitu. Gimana? Ya biasanya kalau aku marah-marah itu nggak bisa langsung. Oh Mbak tuh tipe ini ya? Kalau marah tuh diem gitu ya? Jadi aku marah-marahnya di chat. Oh gitu. Perang dingin. Jadi kalau di rumah kadang diem aja gitu. Tapi dia paham, oh ini lagi nggak mau diganggu nih. Oh Jadi iya. ya udahlah diem dulu aja. Terus baru nih nanti tahu tiba-tiba dapet chat panjang banget, biasa kan cewek kalau ngechat wah segala rasanya amarahnya. Tapi untuk ke fase itu perlu waktu juga loh, bener. Maksudnya kita marah nih. Kalau kita udah benar-benar marah dan nggak mau ngomong chat aja tuh nggak ada tenaga, maksudnya nggak benar-benar udah nggak mau malas gitu. Dan kalau udah kita benar-benar udah mulai oke, aku akan menyampaikan tuh akan mulai chat. Iya kan kayak gitu, maksudnya aku kadang juga gitu. Iya makanya kalau langsung itu aku nggak bisa Mbak. Aku mau marah-marah gimana gitu loh, nggak bisa, cara ngomongnya nggak bisa. Tapi kalau udah dari chat ya kayak ya udah lancar aja gitu. Bisa ya. Terus nanti misal nih
Mas Yopi kerja, posisi kita lagi marahan nih, Mas Yopi kerja, gitu. Mungkin nanti aku marah-marah di chat, gitu. Lagi gini. Terus pulang-pulang udah udah cair aja, udah kayak biasa gitu aja. Yang penting bisa ngurahin isi hatinya aja gitu. Iya sih. Dan kadang nih kita perempuan kalau pas di fase seperti itu emang butuhnya itu adalah tempat untuk mencurahkan unek-unek isi hati dan bersandar ya kan. Tapi kita nih tipikal pasangan yang suka mendengar. Itu penting banget loh. Bukan cuma mendengar antar pasangan, tapi kita mendengar cerita dari teman-teman. Oh gitu. Satu sama lain. Studi banding. Makanya banyak ya pasti. ya kadang kan dia dicurhatin nih sama temennya. Si A tuh gini, si B tuh gini. Kita cerita, kita kan biasa ambil waktu kan buat cerita tadi. Nah kita cerita di situ. Aku tuh habis diceritain sama temanku gini loh. Terus oh ya berarti kita bisa ambil hikmahnya loh. Kita nggak boleh gini. Kita harus gini. Dan dari mendengar pun kita bisa belajar. Setiap dari pengalaman orang tuh punya pengalaman, setiap rumah tangga itu pasti punya cerita tersendiri juga ya kan. Ya itu bagus sih Mbak, itu pelajaran buat kita semua ya, bahwa daripada kita membanding-bandingkan kalau dia udah bisa ini, maaf ya Mbak ya, udah punya anak, udah begini sebagainya. Ya lebih baik kita membandingkan dengan hal-hal yang positif seperti itu. Oh ya ternyata mereka bisa seperti ini pun masih ada kekurangannya. Kita yang orang lihat bahagia ternyata juga masih ada kekurangannya, itu meningkatkan rasa syukur. Salah satunya itu ya belajar dari pernikahan ya. Sabar, bersyukur. Banyak ternyata Mbak masalah orang lain tuh kadang ada yang lebih besar dari kita, tapi kita nggak nyadarinnya gitu kan. Dengan cerita itu kita tahu bahwa oh masalah kita tuh nggak ada apa-apanya sama mereka. Masalah mereka lebih kompleks, lebih gini. Nah kita bisa belajar dari masalah itu, dari masalah mereka. Ya kalau kita memang bisa ngasih solusi, kita kasih solusi. Gini. Walaupun mungkin usia pernikahan kita lebih muda daripada mereka, kalau mereka mau cerita sama kita, ya kalau kita bisa bantu kenapa enggak? Aku tertarik banget sih tadi yang tentang belajar sabar. Karena menurut aku sabar itu tuh emang sesuatu bab kehidupan yang bahkan sampai kita balik ke yang lahat lagi tuh lahan ada apa sih yang benar ya itulah ya kan terus belajar ya kan Mbak ya. Nah aku pengen dong Mbak Au menceritakan di bagian ini kalau boleh. Ceritakan apa? Yang belajar bab sabar. Sabar. Itu tadi ya yang menanti momongan tadi. Intinya harus ikhlas. Kalau kita belum dikaruniai asma pendidikan momongan, ya kita nggak boleh putus asa. Kalau misal ada orang yang bilang kamu tuh harus gini, ya kalau itu baik, ya kenapa nggak kita jalanin nggak? Kita terima ya. Kita terima. Oh ya kita terima masukan dari orang lain. Maksudnya ini lo harus gini. Ya kalau itu baik, ya kita jalanin. Kita ikhtiar. Dan mungkin sampai sekarang belum diberi kesempatan, mungkin Allah sedang mempersiapkan yang terbaik gitu. Ya selagi itu jadi waktu untuk menunggu juga ya. Jadi kita belajar juga dari itu tadi, dari mendengar cerita orang lain kan kita juga belajar juga sih. Jadi oh iya kalau misal jadi orang tua itu seperti apa, yang baik buat anaknya itu seperti apa gitu. Jangan bikin aku nangis lagi. Tapi pernah nggak? Ya kan
ya kita harus sabar gitu. Tapi kita manusia biasa pasti pernah merasakan yang benar-benar down. apa Ya down banget pernah. Sampai aku aku nangis seharian nangis. Tapi alhamdulillah suami aku nyemangatin aku. Jadi yang bikin Mbak waktu itu nangis sampai seperti itu ada pemicunya kah? Ya itu tadi Mbak, biasanya kok aku haid lagi ya bulan ini. Itu paling susah. Gak apa-apa, bulan ini haid gak apa-apa, mungkin bulan depan kita dikasih gitu. Bersyukur banget ya udah bisa ketemu Mas Yopi, karena bisa mau sabar dan mau berjuang bareng, karena susah-susah gampang ya untuk melewati ujian rumah tangga, khususnya di bab untuk menunggu ngomong. Ini menarik banget ya, antara Mbak Aul dan Mas Yopi ini dipersatukan, dipertemukan. Ternyata satu sisi itu saling menguatkan gitu. Aku yakin nanti pas sudah diberikan buah hati pasti akan maksudnya bukan menjadi hal yang sangat berat banget bagi Mbak Aul, seorang ibu khususnya itu kan, keluarga juga hubungannya baik-baik juga kayak gitu. Ya kita tinggal menunggu waktu yang tepat, insyaallah. Soalnya kalau Mbak aku mikirnya kan aku anak pertama, dia anak pertama, pasti cucu pertama itu kan sangat diharapkan. Tapi alhamdulillah orang tua kita nggak terlalu memforce untuk itu. Mereka support apapun yang mereka bisa lakuin untuk kebaikan kita, ya mereka bantu. Tapi alhamdulillah nih udah mau jalan 5 tahun katanya nih ya, usia pernikahan 5 tahun itu adalah cukup ujian yang menantang, yang krusial kayak gitu. Nah nanti kalau seandainya terjadi, ya kita nggak berharap seperti itu ya, seandainya aja, aku yakin Mbak Aul dan Mas Yopi ini sudah fight, Amin, sama menghadapi itu gitu. Jadi kalau misal aku nih sama Mas Yopi komitmennya gini, ada kata-kata khusus yang kita ciptain buat kita ngobrol itu setiap hari. Oh iya? Apa? Minta maaf, minta tolong, terima kasih, I love you. Kalau aku mau nangis sih. Itu sih. Jadi I love you itu kalau diucapin tiap hari itu seperti mood booster buat kita. Buat pasangan yang udah halal ya. Ya, maksudnya itulah. Khususnya ya. Dengan kata-kata I love you aja, paling bagi orang lain ini orang bucin banget sih, mungkin kayak gitu ya. Tapi bagi kita emang itu cara kita buat kita meningkatkan buat kita kedekatan antar pasangan, saling semangat, saling mendekatkan gitu sih. Tapi kan kalau kita udah sama-sama udah kenal dan udah tahu kan kita bisa menjaga atau membatasi komunikasi ya kan ya Mbak. Kira-kira ini bisa diterima nggak kalau kita berbicara seperti ini, menanyakan hal seperti ini. Tapi kan orang yang belum tahu kondisi kan ya nyelepas aja gitu, dari itu tuh udah kayak budaya di lingkungan kita nggak sih gitu. Udah menikah ditanya udah punya apa, udah punya rumah, udah punya anak berapa, udah kayak gitu kan. Kalau pernah nggak Mbak Aul tuh menemukan hal seperti itu? Kalau untuk ketemu sama teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu gitu, mungkin kan kepo nih. Gimana kabarnya? Anaknya sekarang berapa? Oh doain aja. Ya kalau misal orangnya tahu dengan kalimat oh doain aja, berarti kan mereka tahu kan. Ya paling aku titip pesan aja sih buat Mbak Aul. Ya kadang pikiran-pikiran buruk itu malah datangnya dari diri kita sendiri. Kita terlalu overthinking. Padahal orang lain
ya kita nggak tahu ya dia berpikir seperti itu atau enggak, tapi kita yang terlalu menanam hal itu ke dalam diri kita, dan kalau itu terjadi itu kan bisa bikin tekanan diri kita sendiri. Benar sih Mbak. Nah itu yang Kita harus gimana caranya memanage hati kita tuh, maksudnya menata hati kita buat kalau misal ada pertanyaan seperti itu, kita harus gimana menyikapinya. ya betul. Biar nggak masuk ke hati kita dan bikin kita down tadi itu. Ya gimana caranya kita membangunnya. Ya, berdamai dengan diri sendiri itu sangat penting sekali, memanage emosi, perasaan. Pernikahan itu sarana buat belajar kita ya, belajar sabar, belajar menerima keadaan, terus belajar dari pengalaman orang lain juga, terus mempersiapkan gimana untuk kedepannya kalau kita udah punya anak, diberi momongan, dan belajar gimana sih caranya nyatuin keluarga baru gitu kan. Dari Mbak Amu sendiri nih, berarti kan setiap fase, setiap step kehidupan kita kan kita harus punya kekuatan dalam hati kita, dalam diri kita ya. Salah satunya tadi kekuatan sebelum menuju pernikahan, ya kan. Terus kekuatan setelah menjalani pernikahan, dan kekuatan setelah ya di hari tua itu, kan nanti anak-anak kita yang kita besarkan ya sesuai kalau kita lihat terus jalan hidup, dia akan bertemu dengan pasangan mereka, dia akan punya rumah tangga sendiri kayak gitu. Bener banget sih, pernikahan itu adalah tempat belajar, bukan tempat ya, media apa ya istilahnya, maksudnya fase kehidupan yang benar-benar meminta kita untuk belajar terus-terusan ada di fase saat kita sudah memutuskan untuk menikah. Ya betul. Tapi karena Mbak Aul sama Mas Yopi ini yang paling mudah untuk mencairkan suasana siapa, Mas Yopi ya? Mas Yopi. Coba berarti disebutkan di sini hal konyol yang pernah dilakukan Mas Yopi untuk meluluhkan hati Mbak Aul ya pas lagi marah atau apa? Paling ujung-ujungnya ngajakin, ini deh monceng kita kemana gitu. Udah sih nggak ada hal konyol gitu. Dan hal sederhana seperti itu tuh udah cukup menyenangkan bagi seorang perempuan, bagi kita ya. Pesan atau hal yang ingin disampaikan Mbak Aul di sini untuk para mama-mama yang masih berjuang garis biru yang atau mungkin yang sedang awal-awal membina rumah tangga, dan atau mungkin yang akan membina rumah tangga, apa kira-kira Mbak Aul? Buat sesama pejuang garis dua, kita boleh down, tapi jangan sampai rasa itu buat kita jauh dari Allah. Jadi kita harus tetap ikhtiar, tetap semangat. Carilah kegiatan apa gitu yang bisa sedikit memindahkan pikiran kita dari omongan ya, walaupun memang ditunggu, tapi buat kita happy dulu. Mungkin kalau kita happy, kita nggak terlalu sedih buat mikirin itu. Maksudnya kita bisa mikirin jalan yang lain, atau nanti ada ikhtiar lain yang ditunjukkan sama Allah buat kita segala permohonan. Amin. Kita semua di sini juga mendoakan Mbak Aul, para mama, bunda, ibu semuanya. Ya. Dan pasti itu akan diberikannya di waktu yang tepat. Ya. Mau nangis, tapi aku pura-pura cool ya. Nggak mau nangis. Sehat selalu ya. Kirim salam buat Mas Yopi. Terima kasih udah datang ke Tutur Mama, podcast Tutur Mama, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Gitu. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan di kita. Apa-apa, aku seneng sih bisa cerita kayak gini. Jarang aku cerita sama orang lain. Oh iya. Iya. Berarti kita beruntung banget dong bisa
mendengarkan langsung cerita dari Mbak Auli. Oke, thank you banget ya Mbak Auli ya udah mampir ke sini dan berbagi cerita pengalaman bersama kita. Sehat selalu. Nanti kalau ada kabar bahagia dari kita ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dan terus dukung kita dengan cara follow Instagramnya, subscribe YouTube-nya, tonton YouTube-nya, di like, di share, dan jangan lupa berkunjung di website kita di tuturma.ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.